13 kebiasaan Rasulullah dalam sehari-hari. Pertama, membaca doa bangun tidur. Berdasarkan berbagai riwayat, Nabi Muhammad biasanya bangun sekitar pukul 2 dini hari setelah tidur selama 3-4 jam. Ketika terbangun, beliau membersihkan wajahnya dari bekas tidur dengan tangannya. Setelah itu, beliau mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahya'ana ba'da ma ama'atana wa ilaihin nusyur. 2. Menuju kamar mandi. Mengutip buku Sehari Bersama Nabi, setelah bangun tidur, Nabi pergi ke kamar mandi sambil membaca doa masuk kamar mandi. Beliau membersihkan tangannya dengan mencucinya hingga bersih. Jika ingin buang air kecil, beliau tidak menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi menghadap ke arah lain. Beliau juga berjongkok dan memastikan buang air kecil dilakukan hingga tuntas, lalu membersihkan diri atau istinja menggunakan tangan kiri. Di dalam kamar mandi, beliau tidak bernyanyi, bersiul, berbicara, atau membawa sesuatu yang mengandung nama Allah. 3. Bersiwak. Rasulullah sering menggunakan siwak atau kayu pembersih gigi untuk menjaga kebersihan mulut dan giginya. Beliau bersiwak setiap kali bangun tidur. Kebiasaan ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan mulut, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Hal ini sesuai dengan hadits dari sahabat Ibnu Umar. Artinya, beliau, Nabi Muhammad, tidaklah tidur kecuali siwak ada di sisi kepala beliau. Ketika bangun, beliau bersiwak terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. 4. Wudu. Setelah menyelesaikan hajat di kamar mandi, Nabi selanjutnya berwudu di luar kamar mandi. Setelah itu, Nabi perlahan jalan menuju tempat penyimpanan pakaian. Beliau mengambil pakaian dan memakai pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang dipakai tidak menyerupai pakaian orang kafir, lawan jenis, tidak transparan. Nabi memakai baju dengan mengawalinya dari sebelah kanan, lalu membaca doa sebelum berpakaian dengan mengucap bismillah. 5. Qiyamul Lail. Setelah berpakaian terbaik dan memakai wangi-wangian, Nabi bersiap untuk menghidupkan malam dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail artinya bangun melaksanakan ibadah sholat di malam hari setelah sholat Isya sampai azan subuh. Disebutkan juga, Qiyamul Lail yang dilakukan tanpa tidur disebut tarawih. Tapi jika sebelumnya tidur terlebih dahulu disebut tahajud. 6. Sholat berjamaah di masjid. Setelah menyelesaikan ibadah sunnah di rumah, Nabi bersiap untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Berdasarkan berbagai riwayat, sejak menerima kewajiban sholat, Nabi tidak pernah absen dari sholat berjamaah, kecuali ketika mendekati wafatnya karena kondisi kesehatannya yang sangat lemah. Saat berangkat menuju masjid, Nabi mengucapkan doa keluar rumah sambil memandang ke arah langit. Beliau melangkah keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu dan senantiasa berzikir sepanjang perjalanan hingga tiba di masjid. 7. Tadabbur Al-Quran. Pada pagi hari, sambil menunggu waktu duha, Nabi duduk di masjid untuk mendalami Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran dengan tartil, yakni pelan-pelan, tanpa tergesa-gesa, serta mengucapkan setiap huruf dengan jelas. Nabi selalu berhenti membaca setiap selesai satu ayat untuk merenungkan maknanya. Kebiasaan tadabbur ini dilakukan oleh beliau tidak hanya di pagi hari, tetapi juga siang, sore, dan malam. 8. Membantu istri. Setelah tadabbur Al-Quran dan melaksanakan sholat duha, Nabi pulang ke rumah untuk membantu istri mengurus pekerjaan rumah tangga. Beliau tidak merasa keberatan untuk melayani diri sendiri atau melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh perempuan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Al-Aswad pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Nabi saat berada di tengah keluarganya? Siti Aisyah menjawab, beliau biasanya membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Ketika waktu sholat tiba, beliau segera berdiri dan menuju masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain membantu istri, Nabi juga sering berkeliling untuk bersilaturahmi dengan sahabat dan kerabat, menanyakan kabar, dan memastikan keadaan mereka. 9. Bercanda. Saat berinteraksi dengan istri, bersilaturahmi dengan sahabat dan keluarga, atau menjenguk orang sakit, Nabi Muhammad tidak ragu untuk bercanda agar suasana menjadi lebih menyenangkan dan menghibur. Namun, beliau selalu menjaga batasan dalam bercanda. Nabi tidak pernah bergurau dalam hal-hal yang serius atau dengan orang yang tidak suka bercanda. Selain itu, beliau juga tidak pernah berbohong kepada siapapun saat bercanda. 10. Kebiasaan makan. Setelah membantu istrinya di pagi hari, Nabi Muhammad akan pulang ke rumah untuk sarapan setelah matahari terbit. Jika ada makanan, beliau akan sarapan.
Namun jika tidak ada, maka beliau memilih untuk berpuasa. Biasanya Nabi makan sebelum sholat zuhur. Adab Nabi saat makan antara lain adalah mencuci tangan, membaca basmalah dan berdoa, makan dengan tangan kanan, mengambil makanan yang dekat, duduk saat makan dan minum, makan dengan 3 jari, serta menjilat jari jemari setelah makan. Nabi juga menghindari bernapas dalam wadah saat minum, tidak makan terlalu kenyang, dan segera menyantap makanan yang sudah disiapkan. Beliau selalu berdoa setelah selesai makan dan minum. 11. Menjenguk orang sakit. Salah satu kebiasaan Rasulullah pada siang hari sebelum atau sesudah zuhur adalah menjenguk sahabat atau kerabat yang sedang sakit. Rasulullah bersabda, pahala dari menjenguk orang sakit adalah balasan surga di akhirat kelak. Beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun adab menjenguk orang sakit yaitu mulai dari mendoakan, membawa buah tangan, menutup aurat, memberi semangat, menunjukkan kepedulian, memberi yang diinginkan. Ke-12. Sholat zuhur berjamaah. Ketika azan zuhur berkumandang, Rasulullah segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hadits dari Ibni Abbas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar azan namun tidak datang untuk sholat, maka tidak ada sholat baginya kecuali orang yang uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. 13. Tidur siang. Tidur siang atau dikenal dengan istilah qailulah merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang waktu yang tepat untuk tidur siang. Ada yang mengatakan sebelum waktu zuhur dan ada pula yang mengatakan setelahnya. Namun waktu tiduran tidak disarankan lebih dari 20 menit dan sebaiknya tidak memasuki waktu asar karena tidur setelah sholat asar dan maghrib dapat menyebabkan kebingungan atau gangguan jiwa. Demikianlah 13 di antara kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad sehari-hari. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meneladani kebiasaan-kebiasaan beliau. Amin ya Rabbal Alamin.